Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 7 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Terasa Bosan? Tanda tanya. Atau mungkin temanya adalah apakah hidup membosankan? Firman Tuhan terambil dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa agar kami setiap sahabat seperjalanan bisa menjalani hidup dengan penuh antusias, penuh semangat, penuh dengan keyakinan, dan penuh dengan iman. Dan Tuhan akan menolong kami di dalam hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pernahkah sahabat seperjalanan merasa hidup ini bosan? Mungkin pernah sekali, tetapi kalau sering terjadi bahwa merasa hidup ini sedemikian membosankan, maka itu seperti penyakit. Ada yang stadium 1, 2, 3, dan 4. Semakin sering merasa hidup ini bosan, maka stadiumnya berarti semakin berat. Tetapi ada orang-orang yang hidup ini terasa menggembirakan, terasa penuh dengan sukacita, penuh dengan antusias, penuh dengan semangat, penuh dengan tawa. Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki masalah. Yang hidup bosan, masalahnya sama. Yang hidup tetap punya semangat, punya iman percaya, masalahnya juga sama. Tetapi apa yang menyebabkan kemudian ada respon dan sikap yang berbeda? Yang satu hidup merasa bosan, yang satu hidup dijalani dengan penuh dengan antusias. Lalu apa penyebabnya? Sementara masalah kehidupannya sama-sama saja. Ada keluarga yang orang tuanya cuma sebelah, dia menjadi duda atau janda. Ada keluarga yang tidak punya anak, sama-sama juga tidak punya anak. Ada keluarga dengan penghasilan yang terbatas secara ekonomi, sama-sama juga memiliki penghasilan yang terbatas. Ada keluarga yang punya masa lalu yang tidak baik, rumah tangga yang broken home, dua-duanya juga sama. Tetapi kenapa ada respon yang berbeda? Jikalau masalahnya sama, logikanya berarti responnya harus sama. Tetapi kenapa ada respon berbeda? Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kita bertemu dengan kalimat jangan jemu-jemu. Kalimat yang kedua adalah sudah datang waktunya kita akan menuai. Jadi ini adalah dua kunci. Kalau kita merasa jemu itu bosan. Jemu-jemu berarti bosannya berkali lipat. Kalau sudah kita jemu, maka kita tidak punya lagi harapan dan semangat. Tatkala kemudian melihat ke depan, satu hari kelak nanti Alkitab berkata, sudah datang waktunya nanti kita akan menuai. Sewaktu kita melihat ke depan, maka kita akan sanggup melewati masalah yang sulit ini. Karena mata kita tertuju ke depan, maka masalah yang ada di hadapan kita diselesaikan. Tapi tatkala mata kita tertuju kepada masalah, maka masa depan menjadi tertutup di mata kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berdoa agar hidup berkurang masalah. Kalau bisa tidak ada masalah, semua orang berdoa untuk hal yang sama. Lalu kita mengatakan kalau hidup tidak ada masalah, maka baru ada sukacita, baru ada sikap optimis, baru ada iman percaya yang berkembang dan bertumbuh. Tetapi kalau masalah tetap ada, bagaimana? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang menjamin hidup ini tanpa masalah? Masalah itu adalah seperti terbit dan tenggelamnya matahari.
Tatkala terbitnya matahari dan tenggelam, kita andai-andaikan kehidupan sedang baik-baik saja. Tatkala matahari tenggelam dan menunggu terbit kembali pada besok paginya, hidup kita sedang susah. Dan itulah perputaran. Itulah perputaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian hidup ini supaya tidak merasa bosan? Alkitab mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Minimal engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri sebelum berbuat baik kepada orang lain. Dan sebuah pertanyaan, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Bagaimana cara saya berbuat baik dan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada dirimu sendiri? Yaitu engkau harus meyakinkan dirimu bahwa hidupmu tetap penuh dengan antusias. Hidupmu tetap punya iman percaya kepada Tuhan. Hidupmu tetap punya semangat berjuang, berusaha, dan berjuang serta berusaha. Itu bagian kita, mengerjakan bagian kita. Dan selebihnya Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan. Firman Tuhan berkata, ada orang yang menanam, ada orang yang menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sahabat seperjalanan, dengan tidak menaifkan akan persoalan hidup yang berat dalam kehidupan sahabat seperjalanan, dengan belajar memahami, mengerti bahwa hidup ini seringkali terasa berat dan tersendat-sendat, bahkan untuk berdiri saja tidak sanggup. Jangankan berjalan dan berlari, untuk berdiri saja tidak sanggup. Dengan tidak menaifkan semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Namun tatkala kita percaya bahwa Allah yang kita sembah besarnya melebihi besarnya masalah kita. Yesus yang kita percaya akan menjadi terang dalam kegelapan segelap apapun yang hadir dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Maka rumusnya adalah jangan jemu-jemu dan pandanglah ke depan, satu hari kelak nanti kita akan menuai dari semua yang kita buat. Lalu apalagi? Yaitu tingkatkan kesabaran. Orang yang tidak sabar akan cepat bosan karena ingin segala sesuatu dengan cepat. Tatkala tidak cepat dapat, maka dia menjadi jemu dan bosan. Kemudian jangan menuntut berlebihan. Kalau kita menuntut berlebihan, maka hidup kita akan menjadi berat. Maka Alkitab mengajarkan orang yang rela, orang yang tulus, orang yang ikhlas, hidupnya akan ringan, percayalah. Tatkala kita menjalani kehidupan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela, dengan tanpa tuntutan yang berlebihan, ringan hidup kita. Pikiran kita ringan, perasaan kita ringan. Jalan hidup ini sekalipun tetap dengan masalah yang sama, akan ringan langkah hidup kita. Kalau kita punya ketulusan, keikhlasan, kerelaan, dan mempercayakan hidupmu kepada Allah yang penuh dengan kuasa, kepada Allah yang mengatur seluruh hidup manusia dalam kuat kuasanya yang melebihi masalah seberat apapun. Sahabat seperjalanan, berapa kali engkau merasa hidup ini terasa bosan? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Atau engkau setiap saat hidup ini terasa bosan? Apa yang perlu diperbaiki? Bukan hal yang ada di luar dirimu, bukan masalah yang ada di sekitarmu, tapi perbaikan dimulai daripada engkau tembus ke dalam hatimu sendiri, tembus ke dalam pikiranmu sendiri, tembus ke dalam perasaanmu sendiri, dan engkau isi semuanya itu dengan keyakinan firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, mau berdoa jikalau ada sahabat seperjalanan yang merasa bosan dengan hidup ini. Tuhan akan memulihkan kami dan mengangkat kami menjadi pribadi-pribadi yang optimis, pribadi yang beriman dan mempercayai jalan hidup ini ada dalam pertolongan dan jaminan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap semangat menjalani hidup bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.